Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Hadinanditya dengan stambuk F551-20096 dari Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi pendataan laundry. Adapun latar belakangnya, seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi kian berkembang pesat dan semua orang dituntut untuk dapat menggunakan teknologi tersebut. Teknologi tersebut digunakan dengan tujuan agar dapat memudahkan pekerjaan manusia dalam berbagai bidang, seperti pada bidang perindustrian, perkantoran, pendidikan, olahraga, dan lain sebagainya. Pada saat ini, perusahaan yang berorientasi untuk mendapat laba penjualan merupakan salah satu kegiatan utama untuk mencapai tujuan tersebut. Penjualan adalah tulang punggung keuntungan. Penjualan dianggap sebagai ujung tombak dalam memasarkan produk kepada konsumen. Penerapan tentang membangun sistem penjualan bermanfaat untuk mempercepat proses pengolahan data transaksi. Teknologi sistem informasi akuntansi pun lebih menjamin keamanan data, dan data yang dihasilkan pun dapat lebih akurat. Adapun rumusan masalah, bagaimana membangun sistem pengolahan data transaksi. Adapun batasan masalahnya, berdasar rumusan masalah di atas, maka perlu dibuat aplikasi pengolahan data transaksi agar lebih efektif dan minimalisir kesalahan dalam proses transaksi maupun pengolahan data. Adapun tujuan, sehubung dengan hal yang telah diuraikan di atas, maka sistem ini diharap dapat dibentuk aplikasi pendataan laundry yang dapat: 1. Menciptakan aplikasi yang terhubung dengan database. 2. Menciptakan aplikasi dengan tampilan yang baik. 3. Menciptakan aplikasi yang memberikan kemudahan. 4. Manfaat. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan pada admin dalam menginput data transaksi dan mencetak struk transaksi, memberikan kemudahan pada manajer dalam memantau laporan transaksi dan laporan stok barang. Adapun landasan teori, sistem aplikasi laundry menyajikan pendataan laundry, menginput laporan pendataan pemasukan barang, menginput laporan barang, kelayakan operasional, menyangkut beberapa aspek unit untuk disebut layak secara operasional. Usulan kebutuhan sistem harus benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang ada di sisi pemesanan sistem informasi. Di samping itu, informasi yang dihasilkan oleh sistem harus merupakan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna, tepat pada saat pengguna menginginkannya dalam sistem ini. Kebutuhan pengguna akan akurat, laporan penjualan akan transaksi, kecepatan transaksi akan meningkat, dan memanage database akan terasa lebih mudah. Cara kerja dalam aplikasi ini memiliki dua user, yaitu pertama, aplikasi dilakukan register untuk akun admin dan juga manajer, yang dimana manajer bisa melihat laporan yang diinput dari stok barang dan transaksi penjualan. Admin memilih input data menu, dan admin juga bisa mencetak laporan laundry. Sistem rekrutmen. Pada sistem rekrutmen, tujuan utama yang harus dicapai adalah bagaimana kita dapat mengkomunikasikan atau menghubungkan tiap komponen fungsi sistem ke dalam sistem agar terintegrasi secara baik, sehingga sistem yang ada akan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain, di mana bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi ini adalah bahasa pemrograman Pascal dan basis data menggunakan SQL. Function recruitment dari aplikasi ini dapat dijabarkan sebagai berikut: sistem dapat menampilkan form login, sistem dapat menampilkan form input data, sistem dapat mencetak laporan dari penginputan data. Non-functional recruitment, perlu pelatihan bagi admin untuk menggunakan aplikasi dibuat petunjuk manual operasional untuk aplikasi. Adapun flowchart login, pertama mulai, kemudian daftar akun, kemudian validasi jika betul, input data akun, jika salah menampilkan pesan yang belum lengkap, kemudian kembali ke daftar akun. Nah, setelah divalidasi betul, selanjutnya menginput data akun, kemudian validasi lagi. Jika berhasil akan langsung menuju ke menampilkan menu, jika salah kembali ke input data akun. Input data pelanggan, pertama
menginput data pelanggan. Semua data pelanggan telah terisi. Selanjutnya adapun prosesnya proses penyimpanan data, proses perubahan data, ada proses penghapusan data. Setelah semua telah dilakukan, selanjutnya masuk ke menampilkan pemberitahuan data berhasil disimpan. Adapun activity diagram login user, admin menginput username dan password, kemudian sistem memvalidasi loginnya. Jika valid, dia langsung ke tampilan utama. Jika tidak valid, dia kembali ke form menginput username dan password. Kemudian begitu seterusnya hingga akun tersebut valid. Adapun input data pelanggan, pertama admin menginput data, kemudian valid atau tidak valid datanya. Jika valid, dia langsung ke simpan data ke database, kemudian mencetak laporan laundry, kemudian menyiarkan laporan. Laporan tersebut akan diberikan kepada pelanggan dan juga manajer, dan kemudian selesai dan sistem menyelesaikan. Adapun manajer pertama yaitu menampilkan data laporan laundry, kemudian melihat sistem menampilkan laporan data laundry, kemudian manajer melihat data laundry dan juga mencetak data laporan laundry, kemudian selesai. Kemudian pelanggan, pertama pelanggan itu menanyakan informasi laundry, kemudian admin melayani pelanggan, kemudian pelanggan menyerahkan pakaian, selanjutnya admin menghitung total pakaiannya. Setelah itu menginformasikan harga laundry, menginformasikan kepada pelanggan, selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran. Setelah itu admin mencetak struk. Setelah mencetak struk, admin memberikan struknya kepada pelanggan dan kemudian selesai. Adapun data flow diagram, di level 1 yaitu aplikasi laundry, adapun admin, pelanggan, kemudian level satunya juga di sini ada daftar, ada login, ada struk. Baik, selanjutnya use case diagram. Di sini admin melayani pelanggan. Kemudian admin menginput data barang, kemudian admin menerima pakaian, menghitung harga laundry, proses laundry. Nah, di sini pelanggan hanya bisa melakukan pembayaran, pengembalian barang. Maksudnya di sini menerima barang. Di sini admin bisa melakukan semuanya, melayani pelanggan, input data, menerima pakaian, menghitung harga laundry, proses laundry. Dan di sini pas waktu melakukan pembayaran, di sini admin hanya menerima. Dan di sini pengembalian pakaian, admin memberikan pakaian kepada pelanggan. Dan terakhir membuat laporan ini yang bisa melakukan hanya admin dan manajer. Adapun kelas diagramnya, di sini ada login adminnya dan di sini juga ada data laundry-nya. Baik, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, di sini aplikasi yang saya buat menggunakan 4 form. Di form pertama itu di sini adalah form login. Oke. Di sini form transaksi, form input data, dan di sini form laporan atau quick report-nya. Oke, langsung saja saya run. Nah, ini dia tampilan login saya. Di sini ada email, ada password. Jika kita belum mempunyai email dan password, kita masuk ke untuk meregistrasi akun. Baik, langsung saja. Contohnya, di sini nama saya misalnya Dwiki ya. Kemudian emailnya admin 1. Kemudian passwordnya 1234.
Kemudian kita mengulangi lagi passwordnya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita register. Nah, akun berhasil terdaftar. Kemudian kita kembali ke menu login. Di sini kita masukkan tadi emailnya, yaitu admin 1 dan passwordnya 1, 2, 3, 4. Kemudian login. Nah, login berhasil. Dan jika email dan passwordnya salah, dan pasti akan muncul pemberitahuan bahwa akun tersebut tidak bisa terdaftar atau akun tersebut tidak bisa masuk. Nah, di sini adalah tampilan form utama. Di sini kita masukkan ada untuk menginput data ID pelanggan, data nama, data alamat pelanggan, nomor HP pelanggan, jenis barang apa yang ingin dipilih, berat pakaiannya, harga, total harganya, dan sini totalnya. Baik, langsung saya tes. Contohnya kita ID pelanggannya pertama 222. Kemudian nama pelanggannya yaitu contohnya misalnya Deva. Alamatnya Jalan Palolo. Oke. Nomor HP-nya 0812. Oke. Kemudian di sini pilih jenis, bisa menggunakan fungsi combo box. Di sini ada pakaian, sepatu, tas, karpet. Di setiap jenis ini memiliki harga masing-masing. Contohnya pakaian. Nah, di sini langsung muncul harganya 5.000. Coba lagi kita tes di sini sepatu. Otomatis di harganya langsung muncul harganya 8.000 per kilonya. Di sini karpet per kilonya itu harganya 15.000. Oke, coba kita tes karpet dan kita masukkan beratnya. Contoh berat karpet ini sekitaran 3 kilo. Oke, kita masukkan 3 kilo, kemudian kita hitung harganya. Nah, otomatis harganya akan total. Kemudian kita simpan. Nah, data berhasil tersimpan. Kemudian dia masuk ke dalam sini. Ini dia. Ke DB Grid-nya. Oke. Nah, misalnya kita ingin mengubah. Misalnya kita ubah namanya, kita menambahkan namanya. Oke. Kemudian kita ubah. Nah, data berhasil diperbarui. Nah, kemudian misalnya kita ingin hapus contoh yang Putri ini. Kita klik 2 kali, kemudian di sini muncul namanya, kemudian kita hapus. Di sini ada pemberitahuan apakah data ingin dihapus? Yes. Nah, di sini data Putri telah terhapus. Adapun tombol tambah di sini, dia itu berfungsi untuk meriset. Di sini mempermudahkan kita untuk tidak lagi menghapus satu-satu seperti begini. Tapi kalau kita pencet tombol tambah, otomatis langsung terreset. Nah, setelah terreset, kita bisa masukkan lagi data yang baru. Nah, oke. Di sini pun tombol cetak. Coba kita cetak ya. Nah, ini dia. Laporan dari aplikasi saya seperti laundry, Duikisi, bersih-bersih. Dan adapun data laporannya di sini seperti yang kita lihat tadi, ada pun ID pelanggan, nama, alamat, nomor HP, jenis, berat, harga, total. Itu semua yang masuk ke dalam laporan tersebut yang akan diterima oleh manajer ataupun kita sendiri. Kemudian kita masuk ke examnya, langsung saja. Nah, adapun kesimpulannya dari aplikasi saya ini, dengan adanya program ini dapat membantu usaha laundry dalam proses informasi dan transaksi. Desain yang minimalis, user dapat dengan mudah mengoperasikan aplikasi ini digunakan sistem login agar tidak salah pengguna. Adapun saran, aplikasi ini memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya harapkan dapat mengkritik membangun untuk membuat aplikasi dan bermanfaat untuk mengembangkan aplikasi ini jadi lebih baik dan bermanfaat.
Mungkin itu saja aplikasi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.